Historical background: National Awakening Museum is a museum that presents the history of the item or collection of objects relating to the history of national revival. The museum is located in the complex of buildings at Sofia or Todd School of Leading Van Inland's Artsen, is a medical school for the Earth Sun. Built in 1899 and was officially adopted for Sofia education in 1902. The students come from many different ethnicities, such as from Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, and others. They are about 9 until 10 years studying medicine and education are required during their stay in the dorm Stovia. Besides studying medicine, that is a must. They also perform other activities such as discussion, study clubs, sport, arts and culture area, and even lead to the formation of the national organization formed until Budi Utomo organization as the first modern movement, and other organizations are springing up like Trikoro Darmo Jong Java, Minahasa Young Sumatra Bon, Young Ambon, in this party, SI Islam, Perhimpunan Indonesia, Muhammadiyah, and others. In the development of medical education, infrastructure was in Serbia is inadequate. Then in 1820 moved to the premises Serbia, namely in the way of Salemba 6, now the Faculty of Medicine University of Indonesia, while the old building only be used for the dorm. In the 1925 until 1942, used the MULO level of junior high and AMS senior level, as well as assistant school graduates. During the Japanese occupation, 1942 until 1945, is used to shelter the Dutch soldiers and prisoners of KNEL soldiers. Since Indonesia's independence from the years 1945 until 1973, occupied the family of former KNEL soldiers and the people of Ambon. Because the ex-Stovia building has historical value for the struggle of the Indonesian nation, which is when the student Stovia sparked the idea of national unity through the declaration of the founding of the organization among Budi Utomo on May 20 of 1908 and the rest of the movement of the other organizations. So, the date of the founding Budi Utomo is 20 of May by the government as the National Awakening Day. In 1973, the government, in this case the local government of Jakarta, to the restoration of the building as a whole, resident there in the capacity of the housing complex in West Jakarta, Cengkareng. On May 20, 1974, President Suharto inaugurated the Ex-Stovia building as a historic building named National Awakening Building. Historical events occurred in national building in chronological order. The first, the end of 1907, there was a meeting among Dr. Wahidin Sudirohusodo, Raden Sutomo, and Muhammad Suraji. The second, 20 May in 1908, the Budi Utomo Association was established by Stovia student Ida Raden Sutomo. The third, 7 March in 1915, they established for Trikora Darmo that became Young Java on 1917. The fourth, 19 and 18, the establishment of Young Ambon and Young Minahasa. The fifth, 6 April in 1973, from Stovia building was started renovation by Territory Government of DKI Jakarta. The sixth, 20 May in 1974,
The renovation finished and was dedicated by President Soeharto to be Gedung Kebangkitan Nasional. 7th, 27 September 1982, the building management was held by the Territory Government of DKI Jakarta to Central Government or Department of Education and Culture. 8th, 12 December 1983, the determination of Gedung Kebangkitan Nasional or formerly Stovia as culture preserved by the Decree of Minister of Education and Culture number 0578/U 1973. 9th, 7th February 1984, the Decree of the Minister of Education and Culture number 030/O/1984 about the performance of Kebangkitan Nasional building with name Museum Kebangkitan Nasional. 10th September 1992, all private office was moved for museum development. 11th 13 December 2001, Museum Kebangkitan Nasional responsible for the Ministry of Culture and Tourism. 12th, in 2012, the management of the National Awakening Museum is under the Ministry of Education and Culture until now. Collection of National Awakening Museum. The collection of National Awakening Museum comprises of the historical objects in form of photo, replicas, painting, statues, diorama, model, and also in connection with the national struggle history. The arrangement systematic of the object collection is arranged according to the struggle periods as follows: 1. Introduction Room. 2. Pre-National Movement Room. 3. National Awareness Room. 4. National Movement Room, and the last Stovia Room. Some rooms which represent the picture of the occurred event in this building: Budi Utomo Memorial Room, Stovia Dozen Room, and Stovia Classroom and N.A. Kearney Clay. The Memorial Room of Budi Utomo in the era Stovia was referred as Anatomy Room. It was in this room the birth of Budi Utomo organization on May 20, 1908. After Budi Utomo was established, other national movements to follow, among them Indis Party and Muhammadiyah. The first national awakening in Indonesia, then the birthplace of this Budi Utomo, was made as a museum called as National Awakening Museum. That's all about the explanation of the museum. Now let's join with my friends Alita and Tania. Check this out! Mau tahu nih kita ngapain aja di dalam? Yuk ikut kita. Mau mending kemana? Ke museum. Banyak pengetahuannya. Betul. Iya betul. Terus bisa dikenalin deh sama generasi-generasi penerus kita supaya mereka bisa menghargai sejarah. Yuk kenal ya. Yuk. Sekarang kita udah ada di dalam Museum Nasional. Ya tepatnya kita lagi ada di monumen peringatan 125 tahun kedokteran di Indonesia. Oleh Soeharto pada tanggal 10 November 1970. Nah, kalian pasti pada tahu dong ya siapa Soeharto, nggak perlu tanya lagi nih pastinya. Nah, tapi barusan kita dapat info yang nggak enak ya. Soalnya betul apa auditoriumnya? Itu
itu lagi ada perbaikan. Nah, kita bakalan keliling-keliling lagi nih. Iya. Mau tahu kayak gimana aja, yuk ikutin yuk. Nah, ini nih salah satu patung dari Raden Sutomo. Nah, dia itu ikut mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Didirikannya itu oleh Raja Sofia dan beliau dipercaya sebagai ketua. Betul banget. Ayo kita lihat yang lain. Yuk jalan. Nah, kita lihat dari sebelah kanan tadi pintu masuk ada patung-patung dari mana? Pahlawan-pahlawan kita ya, yang termasuk pendiri-pendiri dari Sofia ini sendiri. Gitu. Selain tadi yang udah ada siapa kan Raden Sutomo ya kalau nggak salah. Tuh, yuk kita lihat apa aja sih patung yang ada. Kemon. Nah, sekarang kita udah ada di ruang Memorial of Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo tadi? Nah, iya memang. Iya. Nah, ini kita lihat nih. Ini ada yang namanya kayak apa ya? Ambulan. Nah, ini bisa dilihat dari kalau zaman dulu lagi black gitu kali ya. Tapi emang buat pendidikan sih ya kalian rasanya ya. Ini banyak sejarahnya. Ada pengurus-pengurus organisasi Budi Utomo. Terus ini para pendiri selain Budi Utomo ya, pastinya yaitu Mas Soeharto, Mas Soeharto, R. Sutomo, dan masih banyak lainnya yuk kita lihat. Bisa dilihat di sana ya. Nah, kita lagi ada ruang keempat. Nah, awalnya tuh gedung ini tuh sebetulnya bukan museum kebanggaan tradisional ya. Iya, betul sekali. Ini tuh sekolah kedokteran Bumi Putra. Nah, di sini tuh perlengkapan-perlengkapan yang ada pada saat itu dari awal sampai ya pokoknya zaman-zaman lama deh tentang peralatan-peralatan kedokteran. Mau tahu? Iya, masuk ikut. Nih ya, di sini tuh ada perlengkapan kedokteran yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang segala ada di sini. Nah, kita tuh ada 14 list loh, ada 14 list. Nah, yuk kita ke sebelah kanan. Wah, di sini ya berhubungan dengan wanita-wanita sih lengkapnya ya kan ya. Di sini ada 6 alat. Ada juga alat untuk
tadi kan kita udah muter-muter nih ke museum ya. Terus kita mau ngobrol-ngobrol sebentar sama Bu Anida ya. Pasti pada penasaran nih ya cerita-cerita tentang asal mulanya Museum Kebangkitan Nasional ya. Ibu, Museum Kebangkitan Nasional ini ceritanya gimana sih? Oh iya. Ini apa? Latar belakang sejarah Museum Kebangkitan Nasional ini. Nah, ini disebut dengan gedung bersejarah. Salah satu gedung bersejarah yang ada di DKI Jakarta yang diberi nama sekarang itu Museum Kebangkitan Nasional. Nah, dulu ini disebut dengan gedung Stovia. Stovia itu sekolah dokter bagi Bumi Putra. Jadi gedungnya ini dulu dibangunnya pada tahun 1899, dipergunakan untuk pertama sekali sekolah dokter. Jadi pertama sekali ada sekolah dokter di Indonesia di gedung Stovia ini. Jadi dipergunakan untuk sekolah dokter itu 1902 sampai 1920. Iya. Jadi disinilah pertama sekali ada sekolah dokter yang ada di Indonesia. Nah, pada tahun 1920 itu pindah ke gedung baru yang sampai sekarang ada di Fakultas UI yang di Salembaraya. Oh iya. Itu pindahan dari gedung Stovia ini. Nah, gedung Stovia ini pindah dari sini ke Salemba yang sekarang dekat, tahu kan Fakultas UI, ya, Rumah Sakit Cipto, itu pindah dari sini. Nah, sewaktu pelajar Stovia di gedung Stovia ini ada sekolah dokter itu, mereka itu membuat organisasi Budi Utomo. Awal pergerakan nasional itu dimulai di gedung Stovia itu yang diawali dengan yang tadi itu berdirinya organisasi Budi Utomo itu yang dipelajari, yang diberikan oleh pelajar Stovia. Sudah organisasi berdiri di sini di Stovia ini, banyak lagi seperti di daerah juga berdiri organisasi yang lain. Jadi seperti kan dagang Islam, lagi organisasi SI, Serikat Islam Muhammadiyah. Nah, itu penyakit menular yang paling tidak bisa disembuhkan obat-obat tradisional. Akhirnya bangsa-bangsa yang dari Jawa, masyarakat Jawa tiap hari dibawa berobat ke Jakarta. Dulu disebut dengan Batavia, ini belum Jakarta. Itu berobatnya di Rumah Sakit Walter Reden, ada di samping kita yang sekarang Rumah Sakit Angkatan Darat. Nah, itu pertama sekali itu udah lama banget itu rumah sakitnya tuh ya. Nah, jadi dibawa setiap hari, kok ada rumah sakit tuh di Jawa, kok diminta vaksin gitu, nggak bisa orang kampung lagi untuk memberikan seperti jamu udah nggak mampan kalau dibawa ke sini. Akhirnya bangsa Belanda itu membuat gagasan ya, biar dididik pemuda-pemuda Indonesia yang pandai membaca dan menulis dan bisa bahasa Melayu. Akhirnya dididiklah di sini, bukan di sini pertama sekali, di Rumah Sakit Militer yang sekarang Rumah Sakit Angkatan Darat. Nah, dididiklah itu 2 tahun itu diberi pendidikan, diberi namanya gelarnya juru suntik. Nah, naik lagi tahun berikutnya 3 tahun diberi gelarnya lagi dokter Jawa. Nah, jadi di situ tersebarlah kemana-mana, ada sekolah dokter di Batavia ya. Jadi udah datang dari mana-mana. Akhirnya di situ sudah tidak memungkinkan lagi di Rumah Sakit Angkatan Darat itu, Rumah Sakit Militer itu. Tadinya pindah ke gedung Stovia ini. Nah, jadi tingkatan dari sekolah dokter Jawa itu menjadi sekolah dokter bagi Bumi Putra, sudah di gedung Stovia. Dari awal pergerakan itu, karena pelajar-pelajar itu sudah dewasa, mereka sudah mengerti Indonesia itu sudah mulai mau dikuasai oleh bangsa-bangsa luar. Saat itu makanya bangsa Indonesia itu waktu kita itu merdeka, karena kita itu sudah mulai bersatu, sudah nasional gitu loh, bukan mementingkan diri sendiri lagi, bukan mementingkan daerah masing-masing lagi, kita sudah bersatu. Koleksinya apa aja sih yang ada di sini? Nah, jadi koleksi yang ada di Museum Kebangkitan Nasional ini
ada patung ya, ada patung-patung pahlawan-pahlawan kita juga ada di sini. Nanti kalau misalkan ruang koleksi ada juga fadel, ada lukisan, ada diorama. Kita dulu itu Pemda DKI ini dulu sebelum gedung Museum Kebangkitan diberi nama ini gedung Kebangkitan Nasional, karena di gedung inilah mulai bangkit bangsa Indonesia. Jadi ini diberi nama pertama sekali itu Gedung Kebangkitan Nasional, yang mengelola itu Pemda DKI. Jadi kita dulu ke Pemda DKI itu 1974, karena di sebelum sesudah Indonesia merdeka 1945 gedung ini ditempati oleh Ambon, dan masyarakat Ambon itu lama di sini. Terus pemerintah meninjau gedung ini gedung bersejarah ya. Oh gitu ya. Terima kasih ya Bu ya, banyak banget pengetahuannya ya. Bangkitan Nasional bagi kita tuh jadi pemuda yang ya seperti generasi-generasinya. Ya, ya. Terima kasih ya Bu ya, udah siap kita ngomongin. Terima kasih Bu. Sama-sama sayangnya. Iya, mudah-mudahan. Lihat di dalam-dalamnya, lihat zaman-zaman dulunya. Aduh, seru banget ya, tapi kayaknya cukup ya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Oke, saya Aldita, Tania. Sampai jumpa.